Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Fauzi dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran menyimak dan berbicara untuk siswa kelas 1 dan 2 SD. Dan modul ini dirancang untuk membantu siswa memahami cerita sederhana melalui video dan mengidentifikasi tokoh, latar, alur cerita serta menceritakan ulang cerita tersebut. Nah, mari kita bahas isi modul ini secara lengkap. Yang pertama itu ada kompetensi awal. Pada kompetensi awal ini peserta didik mampu mendengarkan cerita sederhana dan mengidentifikasi isi cerita. Terus peserta didik mampu menceritakan ulang isi cerita dengan runtut dan intonasi yang tepat. Dan untuk profil pelajar Pancasilanya, melalui modul ini kita juga menggambarkan nilai-nilai dalam profil pembelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua itu ada kreatif. Siswa membuat cerita baru berdasarkan tema cerita. Selanjutnya ada bernalar kritis. Siswa menganalisis informasi penting dari video. Dan selanjutnya mandiri. Siswa menceritakan ulang cerita secara individu. Dan untuk poin yang terakhir itu bergotong royong. Ini melibatkan diskusi kelompok untuk memahami cerita. Dan untuk sarana dan prasarananya, untuk pembelajaran kita menggunakan beberapa sarana, yaitu medianya itu menggunakan video YouTube, dan alat yang digunakan yaitu laptop, proyektor, speaker, dan juga membutuhkan jaringan internet. Dan bahannya yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik dan juga buku cerita anak. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan gender-based approach dengan tahapan building knowledge of the field atau BKOF, juga modeling of text, joint construction of the text, dan independent construction of the text. Model pembelajaran berupa role play, di mana siswa mempraktikkan cerita secara langsung. Untuk komponen intinya, pertama itu ada tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan menyimak dan berbicara, peserta didik dapat memahami cerita sederhana dari video dengan benar. Dan peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh, latar, dan alur cerita dalam video. Dan peserta didik mampu menceritakan ulang isi cerita menggunakan intonasi dan bahasa yang runtut. Dan untuk pemahaman bermakna, cerita sederhana dapat membantu kita memahami peristiwa sehari-hari, melatih kemampuan berbicara dan berkreasi dalam menyusun cerita baru. Dan ini untuk pertanyaan pemantiknya. Contohnya seperti ini. Pernahkah kamu mendengar cerita menarik? Yang kedua, apa yang biasanya kamu lakukan ketika mendengarkan cerita? Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mengingat isi cerita dengan baik? Dan untuk persiapan pembelajaran, yang pertama tuh persiapan pembelajaran oleh guru. Guru menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan untuk peserta didiknya, peserta didik itu mempersiapkan catatan, alat tulis, dan perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran. Nah, ini ada untuk pertemuan pertamanya, ada uraian kegiatan pembelajaran dan juga alokasi waktunya. Yang pertama tuh pendahuluan. Itu dilakukan selama 10 menit, yaitu guru memberikan salam, memimpin doa, dan mengecek kehadiran siswa. Dan guru menyampaikan manfaat belajar menyimak cerita dan tujuan pembelajaran pada hari itu. Dan yang kedua itu ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru memutar video cerita dari YouTube dan guru bertanya untuk membangun pengetahuan awal siswa. Apa yang kalian lihat dari video? Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Dan di mana cerita ini terjadi?
apa yang terjadi pada tokoh utama dalam cerita tersebut, dan siswa berdiskusi dalam kelompok kecil, yaitu 4-5 siswa per kelompok untuk menjawab pertanyaan. Dan guru menunjukkan teks sederhana yang sesuai dengan cerita, dan siswa mengidentifikasi tokoh, latar, dan alur cerita. Dan ini dilakukan selama 70 menit. Dan untuk penutupnya, guru dan siswa menyimpulkan isi cerita tersebut, dan guru memberikan motivasi untuk pembelajaran berikutnya, dan itu dilakukan selama 10 menit. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.